Akhirnya saya mendapatkan dividen juga dari salah satu project yang saya investasikan di equity crowdfunding Santara. Lalu bagaimana dividennya? Apakah sesuai dengan prospektus? Mari kita bahas bersama-sama hari ini. Let's go. Halo, selamat malam. Nama saya Yusuf Arifin Yusuf. Bagi kalian yang baru pertama kali main ke channel ini, di channel ini saya biasa sharing tentang seputar pasar saham, investasi, bisnis maupun tentang properti. Dan mari kita bersama-sama lihat ya, ini adalah prospektus ya yang waktu itu dilampirkan dari salah satu project yang ada di equity crowdfunding Santara ya. Di sini bisa lihat sekali projectnya yang saya investasikan adalah salah satu SPBU CL yang ada di daerah Cirebon ya. Waktu itu yield diinvestasikan yang diproyeksikan itu sebesar 10-15% ya. Kalau Anda investasikan 4 juta ya, 1 tahun Anda akan kurang lebih dapat 1,6 juta ya. Proyeksi yieldnya itu adalah 10,39%. Nah, kebetulan saya investasinya hanya 2 juta. 2 juta harusnya dapatnya adalah 800 ribuan ya, kurang lebih 1 tahun. Kebetulan ini sekarang sudah setengah tahun, ya, sudah setengah tahun dari pertama kali saya investasi di bulan Juni 2021. Artinya harusnya kalau setengah tahun dengan rata-rata yang seharusnya 10%, saya harusnya dapatnya 400 ribu per 6 bulan gitu ya. Nah, tapi kita lihat berapa dividen realitas yang saya dapat. Oke, kalian bisa lihat di layar monitor saya, ini adalah portfolio saya dengan portfolio 2 juta dan kita ingin lihat klik 2 juta tersebut ya. Lalu ini kalian bisa lihat ya, SPBU Sel PT S Jaya Indo Realty. Nominal yang saya investasikan adalah 2 juta rupiah. Dan kalian bisa lihat ini penjualannya ya, dari 700 jutaan sempat naik sampai 1,2 miliar di kurang lebih Oktober, tapi Januari turun lagi ke 847 juta. Dan ini adalah laba bersihnya dari 20,3 juta, tertinggi itu sempat naik ke 83 juta. Tapi di Januari 2022 itu laba bersihnya 27.560.000 ya. Ini adalah sekelas dari omset dan laba bersihnya. Lalu kita bisa lihat di bagian bawah sini namanya dividen, saya klik. Ya, ini adalah dividen yang saya dapatkan berapa? Totalnya adalah 300 bukan 300 ya. Kalau 300 mah lumayan. Ini 37.781.000. Ya, ini sangat jauh sekali dengan ekspektasi yang ditulis di prospektus tadi. Sedangkan di prospektus tadi adalah 10-15% ya. Kalau 10%, asumsinya saya dapat 800.000 per bulan atau setengah tahun adalah 400.000. Tapi ini saya dapatkan hanya sekitar 30.000 lebih. Ya, jauh banget daripada prospektus. Kalau biasa jauhnya misalkan dari 10 turun ke 8% masih oke. Tapi ini jauh sekali, benar-benar jauh sekali ya. Kalian bisa hitung sendiri returnnya itu berapa yang didapatkan ya, tapi ya masih mending daripada tidak dapat sama sekali. Jadi kalian harus ngerti sekali sebelum kalian masuk ke crowdfunding ataupun Santara ya, terutama karena banyak project yang bermasalah di Santara. Cuman ya yang di sini mendingan ya, karena dividen sudah dibagikan walaupun tidak sesuai dengan prospektus ya. Tapi pertama-tama kan harus tahu resikonya dulu. Saya dari awal udah tahu resikonya. Kalau misalkan amit-amit tidak sesuai dengan prospektus seperti apa, ya udah ya kita terima apa adanya. Ya, ini adalah uang belajar. Kita bisa tahu nih kalau misalkan buat SPBU butuh berapa karyawan, penanganannya seperti apa. Kita bisa baca sedikit dari project tersebut. Berikutnya mau reminder kalian, kalau kalian sudah berinvestasi di sebuah perusahaan, itu bukan mikirin dia ngutang sama kita. Jadi jangan pikir 2 juta itu kapan balik modalnya ya. Sangat kemungkinan kecil untuk balik modal kalian, karena yang didapatkan adalah dividen saja. Ya, selama perusahaan ini ada, maka kalian terus akan mendapatkan dividennya. Jadi bukan modalnya ini kapan balik modal, 6 bulan, 8 bulan, tidak seperti itu ya. Jadi kita investasi di sebuah equity crowdfunding, kita hanya mendapatkan dividennya saja. Bayangkan nih, kalau misalkan kita cuma dapat sekitar 37.000 ya, 37.781 dibagi 2 juta yang saya investasikan ya.
itu cuma 1,88% doang ya yang saya dapat. Jadi kalau dikalikan 1 tahun kurang lebih sekitar 3,6% yang saya dapatkan ya kurang lebih seperti bunga deposito lah. Cuma bunga deposito masih lebih liquid. Kalau ini kita tidak liquid karena kita mau jual lagi pun kita punya kepemilikan juga cukup susah. Dan sekian video kita hari, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kalian. Jangan lupa main ke Instagram saya di Yusuf Arifin Yusef atau di choose.saham. Jangan lupa support saya juga dengan tekan tombol subscribe, lonceng tekan agar apabila saya keluar video baru kalian bisa langsung ternotifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam cuan dan bye-bye.